Keramat Pulo. Makam keramat Ki Uyut Pulo adalah makam aulia Allah yang hidup pada abad 17. Situs ini merupakan makam keluarga Sukmawijaya Sakti. Makam keramat ini berlokasi di Jalan Panin Retno 1 RU 18 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Lokasi makam keramat ini terletak di samping jalan tol. Jalan tol yang seharusnya melintasi di atas makam tersebut dengan terpaksa harus mengalihkan jalannya berapa meter dari sisi makam tersebut demi menghormati jasa para tokoh tersebut. Selamat mengikuti tayangan video berikutnya. Saat ini kami sedang berada di situs cagar budaya makam keramat Pulo Ki Uyut Pulo.
makam Aulia Allah yang hidup pada sekitar abad 17-18 Masehi. Situs ini merupakan makam keluarga Sukmawijaya Sakti. Makam keramat ini berlokasi di Jalan Panindrat 01 RU 18 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Lokasi makam keramat ini terletak di samping jalan tol, di mana jalan tol yang seharusnya melintasi di atas makam keramat ini, dengan terpaksa harus mengalihkan alur jalannya berapa meter dari sisi makam tersebut demi menghormati jasa para tokoh tersebut. Adapun makam ini terdiri dari 3 makam, yang diperkirakan suami istri, dan satunya lagi sebagai pengawalnya. Makam keramat ini banyak peziarah yang datang dari berbagai daerah, diantaranya dari Jakarta, Banten, Cirebon, Lampung dan daerah lainnya, untuk berziarah ke tempat ini, terutama di bulan-bulan sakral dan hari Jumat. Demikian sekilas informasi. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa mohon dukungannya subscribe, like, comment and share, agar channel kami terus bisa eksis, menayangkan situs cagar budaya lainnya, terutama di wilayah Banten khususnya dan wilayah Nusantara pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti tayangan video berikutnya. Wah.
Kasih itu aja data ya. Kasih data ya bisa.
hunian modern yang terjangkau. Apalagi infrastrukturnya sangat memadai dengan pilihan transportasi publik yang beragam. Tak aneh jika Tangerang menjadi incaran para pengembang properti. Mereka berlomba-lomba membangun rumah dan gedung meski harus menggusur kawasan bernilai sejarah. Keputusan itu tentu saja menimbulkan pro kontra di masyarakat. Apalagi jika yang digusur adalah makam seorang tokoh yang dihormati dan dikeramatkan. Seperti yang terjadi pada situs makam Ki Buyut Jenggot yang terancam penggusuran oleh pengembang besar. Warga pun melakukan protes. DPRD Kota Tangerang bahkan sampai memerintahkan aparat Satpol PP untuk berjaga-jaga di areal makam Ki Buyut Jenggot. Lantas, siapakah sebenarnya Ki Buyut Jenggot? Selengkapnya di Secret Story. Aku tahu dia ulama dari Banten, posturnya itu juga banyak dan dia terkenal sakti sih. Pernah sih Kak, pas temen aku kesana, temen aku ngeliat sosok bayangan orang-orang kerajaan di sana. Ini menurut sejarah ya, dari perjuangan dari kakek saya juga, itu Belanda walaupun Jepang itu tidak terdeteksi. Di sini dilihatnya air. Di makam ini air, katanya nggak ada perkampungan atau apa, nggak ada. Waktu zamannya Jepang Belanda gitu, waktu jajah ke daerah kita, di sini rata kayak air, jadi nggak kelihatan, makanya di tempat ini nggak kejajah gitu sama dia. Makam Ki Buyut Jenggot terletak di Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Tepat di tepi jalan tol Jakarta Merak, berdekatan dengan aliran Sungai Cisadane. Ki Buyut Jenggot memiliki nama asli Tubagus Raja Suta. Masih kerabat dari Tubagus Pangeling, Tubagus Atif, dan Mbah Rungut, para keturunan Sultan Banten yang ditugaskan untuk berdakwah Islam dan menjaga wilayah Tangerang dari ancaman musuh. Banyaklah orang ziarah ke sini, mereka juga melihat beberapa secara ruhania ketika dia tirakat, melihat sosok yang sangat gagah di sini berbaju putih dan berjenggot ya. Kemudian dia juga bersorban, juga putih, dan dia tinggi dan dia gagah. Nah, banyaklah para penziarah yang tirakat di sini mengatakan di sini memang sosoknya seperti itu semuanya. Maka dinisbatkanlah namanya Syekh Buyut Jenggot. Lokasi makam Ki Buyut Jenggot diyakini sebagai tempat untuk menyusun strategi peperangan dan peristirahatan pasukan berkuda Kesultanan Banten yang dipimpin Ki Buyut Jenggot. Masuk akal jika kemudian daerah itu disebut dengan Panunggangan yang memiliki makna tempatnya para penunggang kuda. Sebagai pemimpin pasukan berkuda, keilmuan Ki Buyut Jenggot tentu saja tak bisa dianggap enteng. Ia dipercaya memiliki banyak ilmu kesaktian, bisa menghilang dan melipat gandakan dirinya menjadi beberapa orang. Kalau setiap malam satu suro, ya intinya ada dari rombongan gaib gitu ya. Ya, saya juga karena mengetahui sendiri waktu itu saya posisi memang ada di sini, ada suara kuda, ada suara macan, banyak itu. Kalau macan sih 2, tapi kudanya banyak. Akses menuju makam Ki Buyut Jenggot memang kurang memadai dan cukup tersembunyi. Peziarah yang datang harus terlebih dulu melewati jalan sempit dan menyeberangi Sungai Cisadane melalui jembatan gantung sederhana. Menurut penuturan warga, lokasi makam Ki Buyut Jenggot awalnya berada di kaki bukit yang dikenal dengan Gunung Sari. Namun, gunung tersebut kemudian dibelah untuk pembangunan jalan tol dan permukiman warga. Memang keberadaan makam Syekh Buyut Jenggot itu sudah ada sejak zaman dulu. Ini makom ini 1300 ya. Kemudian makom ini adalah di kaki gunung namanya Gunung Sari. Namanya Gunung Sari. Kemudian tahun 71 baru gunung itu adalah dibelah oleh proyek dari tol Karawaci. Tapi tetap orang dari mana-mana tetap ke sini nyebutnya Gunung Sari. Karena sejarahnya awalnya memang dulunya ada gunung di sini. Ini dari sini aja nih naik ke atas kayak perbukitan. Setinggi menara masjid lah, sekitar antara 80-70 meteran tingginya.
Sekitar tahun 90-an, warga di sekitar makam Ki Buyut Jenggot dihebohkan dengan penemuan jasad manusia di tepian sungai Cisadane. Anehnya, jasad tersebut masih nampak utuh dan mengeluarkan bau harum. Seorang warga kemudian mendapat petunjuk dalam mimpi terkait sosok jasad yang ditemukan. Emang sebelumnya ada apa Pak? Kok bisa ditemukan jasad di situ? Awalnya ini ada sodetan kali yang arah mau Kali Sadane. Jadi ada berupa putih kelihatan sama saya dan orang tua saya dan warga. Pas saya samperin, betulnya wangi. Pas saya korek, rangka manusia. Akhirnya kita pindahkan ke makam Syekh Buyut yang dekat makam Syekh Buyut Jenggot ini. Itu masih dalam keadaan utuh ya Pak? Dalam keadaan utuh jasadnya. Untuk sosok yang ditemukan jasadnya itu kira-kira masih ada keterkaitannya nggak Pak sama beliau Ki Buyut Jenggot? Ya betul, saya juga mimpi. Itu beliau itu masih anak buahnya Syekh Buyut Jenggot. Kuat dugaan, masih banyak makam para pengikut dari Ki Buyut Jenggot yang belum ditemukan. Tersembunyi selama bertahun-tahun, warga tak berani bertindak gegabah. Apalagi sudah sejak lama mereka merasakan keanehan-keanehan yang terjadi di sekitar makam. Di antaranya, jika memasuki musim penghujan, daerah perumahan warga selalu tergenang banjir. Tapi makam Ki Buyut Jenggot yang berada di sisi sungai justru aman-aman saja, bebas banjir. Kalau hujannya gede, ini air sampai ke sini naik itu 5 tahunan sekali yang lebih besar itu kan. Yang biasa cuman paling datar, rata. Kalau 5 tahunan sekali itu kadang-kadang ke sini dari sini semeter nih. Kalau bubur sepinggang lah. Tapi makam ini tidak kebanjiran, jadi kayak ngelengkung begini nih. Kalau makamnya kebanjiran, jadi air gitu tuh, ngelengkung begitu air. Jadi makamnya nggak kerendam ya? Enggak, jadi kayak model perahu lah, dia ada di tengah-tengah tuh makam itu, jadi air kayak perahu gitu tuh. Makam itu kayak perahu, jadi makam itu ada di tengah-tengah. Keberadaan makam Ki Buyut Jenggot memang ada yang mempertanyakan, apakah makam yang asli atau sekedar petilasan saja. Namun begitu, hendaknya menjaga sikap saat beraktivitas di sekitar makam. Jangan sekali-kali berniat sombong atau menantang-nantang, karena akibatnya bisa sangat fatal. Seperti yang dikisahkan oleh Ustadz Rudi. Barang siapa yang mengatakan dan menginjak-injak makam ini, itu kurang lebih hampir seminggu atau 1 bulan dia stroke. Itu ada itu orangnya. Kemudian ada yang kebakaran, ada yang bunuh diri. Terus kemudian ada yang mengatakan bahwa itu petilasan bukan wali. Itu langsung orang yang menginformasikannya juga, dia kan langsung dia juga kena azabnya gitu. Persis di samping makam Ki Buyut Jenggot, pengembang proyek perumahan terus melanjutkan aktivitasnya. Bukan sekali 2 kali, mereka berencana untuk menggusur makam yang dikeramatkan warga ini. Untungnya sampai sekarang tidak berhasil. Keberadaan makam Ki Buyut Jenggot masih bisa dipertahankan warga, meski entah sampai kapan. Udah pernah kejadian dulu waktu nih bikin gali ini ya, sodetan air, itu mobil beko pada patah ininya. Itu di mobilnya aja dulu. Cuman dari pihak orang supir bekonya saya usah nggak kuat katanya gali di situ awalnya. Karena apa, dia nggak izin. Harusnya kan dia izin atau sama orang yang tahu paham di sini. Cuman dia nggak, langsung main dikeruk-keruk aja. Udah supir, emang sakit supirnya juga sampai sakit. Ziarah yang datang ke makam Ki Buyut Jenggot berasal dari berbagai daerah. Mereka datang dengan berbagai hajat, mulai dari berharap jabatan sampai dengan memohon kesembuhan dari suatu penyakit. Makam Ki Buyut Jenggot tentunya hanya perantaraan saja, karena yang bisa mengabulkan hanya Tuhan semesta alam. Pernah saya merasakan niat, ya Allah, saya minta ke Allah, ya Allah, sembuhkanlah saya. Kalau saya sudah sembuh, saya mau ziarah. Saya sebut gitu doang, saya mau ziarah ke saya makam Buyut Jenggot. Alhamdulillah sakit saya itu nggak lama. Waktu itu saya sakit nggak bisa jalan. Alhamdulillah
alhamdulillah selama pas ada seminggu kok saya bisa berdiri lagi gitu, alhamdulillah. Ingatkan saya langsung habis saya sembuh langsung ziarah.